Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sabaqal mukhlisun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Upaya ini diharapkan sampai melahirkan sikap komitmen terhadap kebenaran yang kita imani. Di saat semakin akhir suatu zaman, upaya meningkatkan iman sedemikian niscaya, sedemikian harus dilakukan. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kakita illail muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabi'u dinau bi ardi minat dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah beramal, karena akan datang fitnah menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinau bi ardi minat dunya, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita respon secara optimal, karena faktanya di akhir zaman itu dalam satu hari orang bisa berganti antara iman dan kafir pun menjadi iman pagi, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Agar hal itu tidak sampai terjadi, maka Rasulullah memberikan petunjuk di awal sabdanya itu, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Untuk apa? Untuk membentengi iman, untuk memupuk suburkan iman. Karena itu tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh pun akan sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Terkait dengan masalah penguatan iman dengan amal soleh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang memerintahkan amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran, dan tidak main-main, diulang sebanyak 58 kali. Allah perintahkan amanu dilanjutkan dengan wa amilus solihat. Oleh karena itu kita mendapat pelajaran berdasarkan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan amanu disambung wa amilus solihat, maka meningkatkan iman itu dengan amal soleh, disertai semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait upaya mensikapi pergantian tahun, maka muhasabah yang harus kita lakukan adalah seberapa banyak amal soleh
dalam mengisi umur yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pergantian tahun pasti terjadi. Pergantian tahun merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal manusia itu bijak apa tidak di dalam mensikapi pergantian tahun. Kalau pergantian tahun dijadikan media untuk muhasabah, insya Allah manusia akan standar dalam hidupnya. Tapi ketika akhir tahun dan ulang tahun diisi dengan berbagai macam maksiat, sesungguhnya manusia itu tidak paham kalau umur itu bukan hadiah cuma-cuma. Umur adalah wadah, tergantung apa isinya. Gelas itu kalau diisi air, ya namanya segelas air, harganya cuman segelas air. Tapi kalau diisi madu, harganya menjadi beda. Diisi susu, harganya menjadi beda. Apalagi segelas itu diisi intan dan berlian serta permata, harganya menjadi beda. Oleh karena itu, mensikapi pergantian tahun dan umur kita semakin bertambah, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah dalam surat Yasin ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang umurnya kami panjangkan, umurnya kami tambah, maka sesungguhnya kami kembalikan ke asal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak memikirkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menegaskan bahwa surat Yasin ayat 68 ini mengandung 3 nasihat Allah kepada kita. Untuk apa? Meminit umur itu dengan sebaik-baiknya, agar umur yang diberikan Allah itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang selamat dan sukses di hadapan Allah. Nasihat Allah pertama di dalam ayat ini adalah kalau umur itu bertambah, sesungguhnya jatah hidup kita ini semakin berkurang. Afala yaqilun, maka mengapa mereka tidak memikirkan? Kalau kita mengambil ilustrasi, perjalanan umur kita ini sama dengan gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, maka semakin dekat menuju finish. Afala yaqilun. Perjalanan hidup manusia itu wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Perjalanan umur dan kehidupan kita ini seperti bulan. Bulan pertama namanya bulan sabit. Namun tidak selamanya bulan itu sabit. Akan berjalan terus meniti hari sampai puncaknya pada bulan purnama. Tapi ingat, tidak selamanya bulan itu purnama, demikian pula kehidupan manusia. Detik purnama itu habis, akan berganti menjadi tanggal 16, 17, 18, kembali seperti tanggal muda lagi. Afala yaqilun, mengapa hal itu tidak kamu perhatikan? Memperhatikan dan menjawab pertanyaan Allah afala yaqilun, maka termotivasi. Untuk apa? Untuk mengisi umur itu dengan fastabiqul khairat. Apalagi umur yang kita jalani sudah melebihi separuh jatah hidup, maka tinggal separuh lagi sisa hidup yang dirahmatkan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengelola umur usia dengan sebaik-baiknya. Maka tidak ada jawaban lain kecuali fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik untuk mengisi wadah yang namanya umur itu dengan isi yang benar dan baik. Yang kedua,
kami kembalikan ke asal kejadiannya, umur itu semakin bertambah, seluruh anugerah Allah itu dikurangi. Kita semua mengalami tidak ada satu pun di antara kita yang dikecualikan oleh Allah. Kalau umur itu bertambah, sesungguhnya semua anugerah Allah itu semakin berkurang. Daya ingat menurun, kesehatan menurun, kekuatan menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, semuanya menurun. Afala yaqilun, mengapa hal itu tidak mereka pikirkan? Menjawab pertanyaan Allah mengapa tidak mereka pikirkan, maka ada 3 langkah untuk bisa memanage umur dengan sebaik-baiknya. Pertama, syukuri rahmat yang tersisa. Tinggal berapapun rahmat Allah bersama kita, bersamaan dengan berkurangnya umur, tetap harus disyukuri. Agar apa? Sisa rahmat itu menjadi rahmat yang berkah. Karena apa? Kita pergunakan usia itu, rahmat itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun tinggal berapapun, tinggal berapa persen pun rahmat Allah bersama kita, tetap harus disyukuri. Mengapa? Karena kalau dikufuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, hadapi realitas hidup dengan apa adanya. Ini istilah yang pernah dikemukakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan. Hadapi realitas hidup apa adanya. Semakin bertambah umur, kekuatan dikurangi. Terima itu sebagai realitas sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Dan bukan kita sendiri, tapi semua orang mengalami hal yang sama. Karena itu, kendalikan diri untuk tidak memperbanyak keluhan. Apalagi keluhannya disampaikan kepada sesama. Di saat orang yang menerima keluhan kita tidak membutuhkan keluhan yang kita sampaikan. Di saat orang yang kita sampaikan keluhan kita, bisa jadi mereka tidak senang dengan kita, maka semakin menyukurkan kepada kita. Orang lain tidak butuh curhatan kita, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi dan Maha Mengasihi kita semua. Syukuri rahmat yang tersisa, hadapi realitas hidup apa adanya. Yang ketiga, lakukan kompensasi positif. Umur boleh berkurang karena memang harus berkurang. Bersamaan dengan itu, berkurang pula anugerah Allah. Namun, ketika umur berkurang, kesehatan menurun, kekuatan menurun, iman harus meningkat. Apa jadinya? Kalau umur semakin dekat dengan ajal, kekuatan kesehatan menurun, namun imannya juga ikut menurun. Selain iman yang harus naik, harus meningkat, ibadah pun harus semakin istiqomah. Semakin usia, semestinya sudah menjauhi berbagai macam bentuk dosa dan maksiat. Semakin dekat kepada sesuatu yang semakin dekat dengan kita, yaitu kematian. Lari dari kematian, mau lari kemana? Fa'aina tadhabun. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, semuanya harus meningkat. Iman meningkat, ibadah semakin istiqomah, akhlak semakin bagus, amal soleh semakin bertambah. Kalau 4 kompensasi ini kita bangun dalam hidup kita, dalam rangka mengimbangi semakin berkurangnya usia, dikurangi pula anugerah Allah, maka tren yang naik harus 4 itu. Iman meningkat, ibadah semakin istiqomah, amal soleh semakin banyak, dan akhlak semakin mulia. Nasihat Allah yang ketiga dalam surat Yasin ayat 68 adalah bahwa surat Yasin itu adalah nasihat tentang kematian terhadap orang yang masih hidup. Karena itu surat Yasin itu bukan surat kematian,
tapi surat kehidupan, karena diperintahkan untuk membaca orang yang hidup, difahami oleh orang yang hidup, kemudian disikapi oleh orang yang hidup. Oleh karena itu membaca surat Yasin bukan sekedar membaca lafaz, bukan sekedar membaca makhraj, tetapi membaca makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa menjawab dan memperoleh nasihat Allah dari pertanyaan Allah, afala yaqilun, maka mengapa mereka tidak memikirkan. Oleh karena itu sebagai orang beriman seharusnya lebih intens dalam bermuhasabah, bukan hura-hura di akhir tahun menyambut awal tahun. Akhir tahun gak diapa-apakan ya akan berakhir, awal tahun gak disambut pun juga akan datang. Justru yang bodoh adalah orang yang menyambut dengan berbagai bentuk maksiat, dosa dan kemungkaran. Sementara ingat, umur kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu Said Qutb mengatakan, kecerobohan manusia seringkali muncul ketika tidak mampu mempergunakan umur dengan sebaik-baiknya. Padahal umur itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang beriman disayangi oleh Allah, untuk senantiasa fastabiqul khairat, untuk senantiasa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau muhasabah kita ternyata banyak dosa, Allah masih memberikan kesempatan berapapun dosa yang telah kita lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya, asal wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, memberikan kesadaran untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sehingga hidup kita bersih dari dosa, dan saat menghadap Allah pun mudah-mudahan kita bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan insyaallah akan kita raih fid dini wad dunya wal akhirah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah
ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar.